Oke, berjumpa lagi. Hari ini aku mau ngelanjutin ngebacain buku 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak not left behind. Kemarin aku nggak sempet ngerekam kayak gitu karena agak sibuk. Jadi hari ini bisa. Hari ini hari Jumat ya, Jumat pagi sekitar jam 9 lewat lah ini. Hujan udah mulai pagi-pagi sekali udah hujan. Sekarang masih gerimis kayak gitu. Masih gelap. Masih mendung maksudnya di luar. Dingin, sejuk kayak gitu. Enak ya, sejuk. Oke, maaf kalau ada suara-suara apa kan di luar. Ini kan kita ngerekamnya natural aja. Kita mulai aja ya, hari yang ke 110. Lanjutkan lagi. Hari yang ke 110, 19 Maret. Ya, kayak gini. Oke. Bahasa isyarat kembali digunakan. Dengan suara Elena menjadi semakin terhambat dan kemampuan berbicaranya yang berkurang. Ia kembali menggunakan isyarat-isyarat tangan dan ejaan. Walau ia dapat menyembunyikan kelemahan tungkai kanannya dengan baik, kemampuan berbicara dan refleks tercekiknya membuat kami khawatir sekarang. Makanan tidak lagi sederhana karena harus dipotong sekecil mungkin menjadi satu gigitan dan ia harus mulai menolak makanan keras supaya tidak tersedak. Walau kami belum benar-benar mulai dengan es krim dan saus apel, untuk membicarakannya pun kami tidak ingin. Bagi Brooke dan aku berdoa semoga ini masih membengkak saja, bukan membesar. Dengan jadwal MRI besok untuk minggu pertama bulan April, kami akan segera tahu. Hujannya semakin lebat teman-teman. Nggak apa-apa ya. Ada suara hujan. Oke. Sayangnya ini juga hari pertama Elena masuk sekolah setelah perjalanan permintaan. Setelah tangis pembukaan, ia akhirnya kembali ke kelasnya dan memulai semuanya dari awal lagi. Secara mental, ia tidak berbeda. Secara jasmani, ia adalah murid taman kanak-kanak yang baru. Aku segera tahu hal itu ketika menjemputnya dari sekolah dan menyadari bahwa ia sama sekali tidak berbicara. Tampaknya ia telah mendengar beberapa orang temannya membicarakan suaranya. Maka untuk menghindari menjadi bahan pembicaraan, ia memilih untuk tidak berbicara sama sekali. Jelas, aku tidak mau kehilangan suara manisnya lagi, maka selama perjalanan ke rumah di mobilku, aku meyakinkan dirinya untuk menggunakan mulut buaya dalam tanda kutip dan melatih kata-katanya. Mulut buaya adalah satu metode berbicara yang diajarkan pelatihnya untuk menggunakan kata-kata yang diberi tekanan lebih jelas dengan menggerakkan bibir dan gerahamnya dengan baik. Dengan menggerakkan seluruh otot mulutnya, ia mampu mengganti kehilangan fungsi syaraf bicaranya. Semoga ia tidak akan berhenti berlatih dan itu sudah cukup. Hari yang ke-112, 21 Maret. Kehidupan kami menjadi seperti jaringan kontradiksi, sebuah paradok dari apa yang kami ketahui akan terjadi. Hari itu indah, cerah, hangat dan memperlihatkan tanda-tanda musim semi dengan kuncup-kuncup bunga yang dibalikkan tanahnya oleh proyek renovasi rumah kami. Biasanya hari seperti itu akan menjadi hari yang sempurna. Brooke dan aku memanfaatkan kesempatan itu dan pulang dari kantor lebih awal untuk menjemput putri-putri kami. Dari sekolahnya kami pulang ke rumah untuk menikmati sore yang santai sambil mendorong ayunan bagi gadis-gadis itu di halaman belakang dan bermain pelayanan pembelian bayar ambil ala Old McDonald's. Di jendela rumah-rumahan mereka,
Ini menandai pertama kalinya kami menggunakan halaman belakang kami sejak akhir Oktober. Ketika kehidupan kami masih lebih sederhana, dan sekarang kami ingin merasakan kesederhanaan itu lagi. Elena dan Gracie memanjat, berayun, dan berlatih menjatuhkan uang logam. Sementara Brooke dan aku merindukan suasana santai, kebahagiaan, dan idealisme. Mereka bersama-sama dengan teman-temannya makan kue kering Graham dan membebaskan kupu-kupu peliharaan mereka ke udara. Sementara aku memperhatikan langkah-langkah Elena yang dilakukan dengan penuh hati-hati dan takut. Semoga kelumpuhan itu akan menghilang begitu saja sehingga kami hanya khawatir akan gigitan nyamuk saja. Namun kenyataannya kami tidak seberuntung itu. Harus lebih dekat ini. Hujannya semakin lebat, teman-teman. Oke, lanjut. Hari ini Elena merasa gembira, tetapi keadaannya memburuk. Kelumpuhan dan kehilangan suaranya semakin parah. Bahkan sekarang diikuti dengan sedikit sakit kepala, berliur, kesulitan menelan, dan pandangan ganda. Segala gejala yang sudah pernah kami lihat. Sementara kami masih mengira-ngira bahwa ini akibat dari pembengkakan tumor. Lama-kelamaan kami harus mengakui bahwa ini adalah kenyataan bahwa tumor itu berkembang. Waktu yang kami miliki bukan lagi berbulan-bulan, namun tinggal beberapa minggu lagi. Teman-teman kami bertanya, bagaimana keadaan kami? Kami mengatakan kepada mereka, baik-baik saja. Tetapi hari ini jawaban itu tidak lagi mencukupi. Mereka bertanya lagi, dan kami tahu bahwa mereka ingin jawaban yang sesungguhnya. Lalu kami menggerakkan tangan kami, mengangkat bahu kami sambil menggumamkan, "Kau tahu?" Namun kebenaran adalah mungkin karena tidak tahu, sedangkan kami tidak mau diingatkan akan hal itu. Jadi kami melanjutkan keseharian kami dan mencari ketenangan dalam rutinitas itu. Hal-hal sederhana itulah yang membuat kami terus bertahan, melipati cucian, mengosongkan mesin cuci piring, mengadakan rapat, meneleponi pelanggan. Ini semua merupakan pengalih perhatian yang jarang bisa kami tekuni juga, tetapi pengalih perhatian yang membuat kami masih berguna. Karena itu pun, pikiran kami dapat berhenti memikirkan masa depan selama 1 menit atau bahkan 1 jam, sementara hatimu terus ingat kepada Elena. Bagaimana keadaan kami? Baik, selama kami masih bisa berusaha. Baik, selama Elena masih mau berjuang. Besok baik-baik saja akan tidak tepat lagi. Jadwal Elena untuk menjalani MRI kali ini tidak direncanakan. Dengan gejala yang ada padanya kini, firasat kami mengatakan bahwa tumornya berkembang. Kemana kami pergi setelah ini? Jika itu memang sebuah perkembangan tumor, apakah kami akan melanjutkan terapi kemo? Dan jika tidak, pilihan apa yang kami miliki? Cara yang lain mungkin saja belum akan tersedia dalam beberapa bulan ini. Apakah kami harus memilih jalan holistik? Mulai hari ini, tidak ada lagi pilihan yang lebih baik karena tidak ada yang tahu. Para dokter, pekerja sosial, dan keluarga mengatakan kepada kami bahwa kami harus percaya pada keputusan yang telah kami pilih. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat membuat keputusan bagi kami, karena mereka tidak tahu. Ini adalah bagian dari obat yang tidak mereka pelajari, bagian yang menyatakan bahwa obat menghentikan cara ilmiah dan mulailah menggunakan pendekatan keyakinan. Namun apakah itu keyakinan? Apakah keyakinan itu membuat kami mengambil keputusan yang benar atau keyakinan akan adanya kekuatan Tuhan? Walau kami hanya bisa meninggalkan diskusi itu, kami semakin sadar betapa kecilnya pengaruh kami pada keadaan Elena dan betapa lemahnya kami untuk memecahkan masalahnya. Aku tidak puas dengan ini, tetapi tidak penting. Sekali lagi kami hanya memiliki kendali kecil saja dan aku harus dapat menerimanya.
Namun aku tetap percaya bahwa Elena dapat sembuh jika diberi kesempatan lagi. Maka aku berdoa untuk kesempatan itu. Akhirnya kami akan membuat keputusan dan akan kami sampaikan besok. Selain itu Tuhan akan memberi kami jalan. Semoga Dia akan juga memberi Elena dan keluarga kami kesempatan berusaha lebih kuat lagi untuk mengatasi kanker jenis ini dengan cara yang juga dapat membantu anak-anak lainnya. Yang kami butuhkan adalah waktu dan petunjuk. Hari cerah tidak terlalu sering datang. Hari yang ke-114, 23 Maret. Jadi beginilah rasanya. Aku mengerti rasanya ketika mereka pertama kali menyampaikan berita tentang tumor Elena 3 bulan yang lalu. Tentu saja kami tidak percaya satu kata pun. Lagi pula kau selalu terbangun jika bermimpi buruk. Tetapi mimpi buruk itu tidak berakhir sedangkan kami mulai merasakan dampak penyakit itu. Ketika mereka mengatakan kepada kami tadi malam bahwa tumor itu sudah berkembang nyaris 2 kali lipat. Kami menyangkalnya, cemas dan marah sekali. Dan cemas dan marah sekali lagi. Hanya kali ini masalahnya nyata. Kali ini aku melihat ke sekeliling ruangan. Tetapi tidak dapat melihat. Aku mendengar apa yang mereka katakan tetapi tidak mengerti. Dan tulisanku buram karena tanganku gemetar ketakutan. Selama waktu konsultasi itu, yang dapat kulakukan hanyalah mengatakan pada diriku sendiri bahwa untuk tampil serius, terpusat dan bernapas. Lama-kelamaan aku mulai mengerti, entah bagaimana, semua menjadi tampak masuk akal. Ya, tumor itu telah menyebar, tetapi apa artinya itu? Aku tidak mengerti. Sayangnya bahkan hari ini setelah kemarin sepanjang malam membaca segala yang dapat kuraih, aku masih merasa tidak yakin pada keputusanku. Apakah kami percaya pada terapi kemo? Haruskah kami mencoba cara lain? Apakah memang ada yang lain lagi bagi kami? Haruskah kami menghentikan segala terapi itu? Namun yang dapat kulakukan hanyalah memusatkan diri pada fakta. Masing-masing dari penawaran-penawaran ini hanyalah lebih sebagai perawatan, bukan penyembuhan. Sementara perawatan itu bekerja, mereka hanya akan memberi kami tambahan beberapa minggu saja, bukan tahun. Sekarang kami harus juga mempertimbangkan kualitas hidup Elena. Apakah kami akan mengambil resiko itu dan terus mencari penyembuhan tanpa memperhatikan keadaannya? Apakah kami mengambil jalan yang aman dan mencoba obat lain yang hanya dapat memberinya ke beberapa minggu saja? Padahal kami tahu obat itu tidak akan berhasil. Atau haruskah kami menghentikan segala pengobatan itu lalu hanya memberikan kenyamanan dan mencoba jalan alamiah? Sayangnya kami tidak pernah menduga bahwa kami akan harus mengambil keputusan sekarang. Tidak untuk putri kami dan tidak ketika tumor itu masih kecil ketika pertama kali mereka mendiagnosisnya. Tetapi ini adalah tumor yang abnormal dan artinya adalah kanker yang ganas, yang terburuk, yang paling sedikit dimengerti. Tumor itu tumbuh di tempat yang paling buruk dan dengan kecepatan tertinggi. Sama sekali di luar segala dugaan. Aku akan bersikap normal mulai sekarang. Lalu apalagi setelah ini? Pada hari Senin, Brooke dan aku akan dihadapkan dengan sebuah keputusan yang tidak dapat diubah dan kami tidak siap memutuskannya. Para ahli mengatakan pada kami bahwa mereka benar-benar tidak tahu, sementara yang lainnya mengatakan untuk mengikuti hati kami saja. Aku sudah mendengarkan, tetapi hatiku tidak berbicara. Ia hanya menyakitiku. Aku selalu mengira bahwa sakit hati hanyalah sebuah ungkapan. Sekarang aku merasakannya setiap hari. Rasanya ada kekosongan dalam dadamu, yang kau coba isi dengan kerja, kelakar ringan, dan kadang-kadang makanan. Tetapi sebenarnya kau hanya mencoba mengabaikannya. Sekarang ini aku terus berusaha mengisinya dengan harapan. Tetapi setiap kali aku melakukannya, para dokter yang mengatakan pada kami bahwa mereka juga tidak dapat menemukan pasien yang selamat.
langsung harapan itu punah. Apa yang terjadi pada 2% pasien yang selamat? Apakah itu hanya kebohongan psikologis yang dibuat supaya kami dapat tidur selama 3 bulan itu? Jika demikian, mengapa tidak dibuat 98% selamat? Jadi, sekarang kami membuat keputusan tanpa dasar angka dan informasi. Jika kami percaya tumor itu membengkak, maka kami harus melanjutkan kemoterapi. Jika kami benar, Elena akan memiliki beberapa bulan lagi. Jika kami salah, ia akan beruntung jika mempunyai 2 minggu saja. Jika kami percaya ada pembesaran, maka kami akan berganti ke rangkaian obat yang baru. Jika kami benar, maka ia mungkin akan bertahan hingga sebulan lagi. Jika kami salah dan ternyata benar-benar hanya membengkak, kami akan kehilangan kesempatan beberapa bulan itu karena kami tetap menggunakan terapi kemo. Sehingga kami hanya akan mendapatkan 2 minggu saja. Karena masing-masing pilihan hanya akan memberi kami beberapa minggu saja, maka waktu itu sangat berharga. Pengobatan baru dan kemungkinan penyembuhan muncul setiap hari dan hanya masalah waktu saja untuk obat baru itu dicobakan kepada pasien seperti Elena. Jadi 1 minggu pun bisa berarti seumur hidup. Keputusan itu hanya ada pada kami, tetapi sekarang kami mempergunakan setiap momen. Oke, hari yang ke-116 akan dilanjutkan nanti di video yang selanjutnya. Hujannya semakin lebat teman-teman, mungkin suaraku akan tidak terdengar lagi untuk merekam. Oke, nanti lagi ya teman-teman, kita lanjutkan. God bless you, have a nice day today. Bye bye, love you all.